Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal aneh seperti adanya aroma tidak sedap yang entah berasal dari mana terjadi di ruko atau warung milikmu. Hati-hati, bisa jadi itu adalah ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna. Berikut penjelasan selengkapnya. Persaingan bisnis terkadang bisa membuat seseorang gelap mata. Saking inginnya mengalahkan saingan, segala cara lantas dilakukan, termasuk menggunakan ilmu hitam. Karena itu, jika bisnismu tiba-tiba mengalami keanehan, bisa jadi ini karena pesaingmu mengirimkan santet. Untuk lebih jelasnya, berikut ulasan mengenai ciri-ciri tempat usaha yang kena guna-guna atau santet. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya mendapatkan informasi yang utuh. Namun, sebelum video ini saya lanjutkan, alangkah baiknya jika teman-teman semua luangkan waktu sejenak, ringankan tangan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin. Ciri-ciri tempat usaha yang kena guna-guna yang pertama adalah tempat usaha selalu dianggap tutup. Ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna yang pertama yakni toko selalu dianggap tutup oleh pembeli. Meski kamu membuka toko sejak pagi, tidak ada seorang pengunjung pun yang datang. Hal ini bisa saja terjadi akibat di penglihatan pelanggan tokomu berada dalam kondisi tutup. Untuk mengeceknya, cobalah bertanya pada orang yang lewat. Jika jawabannya, "Saya lewat tapi kok tutup terus," ini tanda tempat usahamu terkena serangan santet. Ciri yang kedua, pembeli tidak betah di tempat usahamu. Ciri-ciri tempat usaha kena sihir lainnya adalah gerak-gerik pembeli yang resah dan gelisah meski baru tiba. Lantas, kebanyakan dari mereka hanya akan melihat saja lalu memutuskan untuk pergi. Nah, hal ini terjadi karena makhluk halus yang dikirimkan pesaingmu membuat hawa tokomu menjadi tidak nyaman. Akibatnya, calon pembeli mengurungkan niatnya untuk berbelanja di tokomu. Padahal, secara kasat mata, kondisi toko milikmu sudah bersih dan rapi. Ciri yang ketiga, muncul aroma yang aneh. Ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna berikutnya adalah terciumnya bebauan aneh di toko. Tidak seperti harum wewangian biasanya, aroma aneh ini akan muncul tiba-tiba lalu hilang begitu saja. Meski dicari ke segala sudut, kamu tidak dapat menemukan sumber bau ini. Nah, aroma inilah yang kemudian bisa membuat penjual maupun pembeli merasa takut dan merinding. Ciri yang keempat, terdengar suara ledakan atau benda jatuh. Tanda berikutnya yang perlu kamu cermati adalah suara aneh yang muncul di toko. Suara ini biasanya terdengar seperti bunyi ledakan atau suara benda jatuh. Namun, ketika kamu hampiri arah suara, tidak ada apapun yang terjadi di titik tersebut. Ini karena suara yang kamu dengar sebenarnya berasal dari makhluk astral yang bertugas mengganggu usahamu. Yang kelima, muncul benda asing di dalam makanan. Apabila usahamu bergerak di bidang kuliner, serangan santet bisa ditandai dengan munculnya benda asing di dalam makanan yang kamu jual.
Benda asing ini bisa berupa hewan kecil hingga kotoran yang membuat selera makan pengunjung menurun drastis. Lalu mereka akan kapok berkunjung dan memberikan review negatif mengenai tempat usahamu. Efek jangka panjangnya, citra tempat usaha akan anjlok dan sepi pengunjung sehingga terancam bangkrut. Ciri yang keenam, makanan cepat basi. Ciri-ciri tempat usaha kena guna-guna berikutnya adalah makanan yang kamu buat menjadi cepat basi dan terasa pahit di lidah. Persediaan bahan masakan yang sudah tersimpan baik pun mendadak rusak tanpa alasan. Dalam kasus terburuk, kamu mungkin akan menemukan ulat dan belatung di antara bahan makanan tersebut. Padahal, ketika membelinya, kamu sangat yakin bahwa kondisinya masih fresh. Kemudian, bagaimana cara mengatasi tempat usaha yang kena guna-guna menurut Islam? Lantas, apa yang harus dilakukan jika tempat usahamu kena guna-guna? Jika kamu seorang Muslim, ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mulailah segala sesuatu dengan membaca basmalah. Dengan membaca kalimat tersebut, niscaya segala hal yang berkaitan dengan usahamu akan selalu terlindungi dari gangguan setan. Yang kedua, rajinlah bersedekah sejak awal kamu menjalankan usaha tersebut. Sedekah tidak hanya dapat melindungi dirimu dari hal-hal buruk, akan tetapi juga membersihkan hartamu dari hak orang lain. Selain dua langkah di atas, kamu juga bisa mengamalkan doa tolak bala serta melafalkan Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-A'raf ayat 117 sampai 222, surat Yunus ayat 81, surat Toha ayat 69, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Niscaya doa-doa tersebut dapat melindungimu dari serangan ilmu hitam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ulasan mengenai ciri-ciri tempat usaha yang kena guna-guna dan cara menangkalnya ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.